Tapi kalau saya nggak bisa dan mungkin mereka juga nggak mau sebenarnya disebutkan. Oh. Salam satu nyali. Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Wani. Desi style loh, desi style kawan. Kok nggak ngomong wani. Nggak ngomong Wani ya. Pemirsa Aku Bonek Bonita, kita masih bersama dengan saya Bunda Sari dan rekan saya Saya Jaya Cak ya. Yaya, masih dengan jatimnews.id. Hari ini hari Jumat, tanggalnya cantik. Ya. Iya, tanggal 11 bulan 11. Tahunnya juga cantik 2022. Siang ini di Studio 5 jatimnews.id kita kedatangan salah satu narasumber kita yang juga cantik sekali. Beliau adalah Tapi misteri. Kenapa? Medeni ceritanya. Medeni. Mengerikan ya. Mengerikan ya. Beliau adalah seorang apa ya? Kalau bilang Seorang yang kita tidak bisa melihat, beliau bisa melihat. beliau bisa melihatnya ya. Jadi beliau ini salah satu narasumber kita kali ini adalah salah satu wanita yang mempunyai kemampuan istimewa yang tidak semua orang bisa kita miliki ya. Aneh tapi nyata Kita ya. sambut lagi, kita sambut narasumber kita kali ini dengan Sista Siska. Kak Siska. Kak Siska ya. Kak Siska, apa kabar Kak Siska? Baik ya, alhamdulillah sehat. Bunda Sari. Iya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Kak Siska atas waktu yang sudah diluangkan oleh Kakak untuk datang ke studio kita. Ya. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang apa ya? Kemampuan spesialnya tadi itu. Boleh dong cerita sedikit. Kita delok Kak Siska gue enak ya. Mesam wong Mesem-mesem ya. aja, ya. Senyum masih ya. Senyum masih ya. Berarti Kak Siska ini sedih gak ketok, terlalu senyum Iya, terus ya. karena selalu Harus senyum. begitu. Gitu Harus ya, begitu Kak ya. Siska Karena kalau kita sedih, orang juga nggak peduli kan. Oh iya. Iya. Paling kesedihan kita buat kita sendiri. Oh. Kita berbagi bahagia. Bahagia ya. Bahagia untuk semua Tadi berbagi orang. senyum. Berbagi Tadi kan senyum. berbagi sego bungkus. Iya. Ini berbagi Iya, senyum. Berbagi senyum. Senyum Iya. itu juga pahala loh. Iya. Pahala dan senyum itu juga ibadah. Ibadah. Iya. Bunda Sari. Kak Siska, bisa dijelaskan Kak Siska? Iya. Apa sih yang kemampuan spesial dari Kak Siska ini? Jadi gini, Heeh. saya dari kecil saya nggak tahu ini artinya saya nggak mempelajari. Iya. Jadi saya itu dari kecil bisa melihat hal-hal yang mungkin nggak bisa dilihat Iya. oleh mata terbuka Iya. kebanyakan orang. Iya. Gitu. Jadi bisa melihat sesuatu yang kasat mata sebenarnya begitu. Kasat mata dalam tanda kutip berarti ya. Dalam tanda Oke, kutip. iya. Nah, Itu mulai kapan itu Kak? itu mulai kecil sebenarnya. Mulai kecil. Mulai kecil dari saya balita mungkin ya. Saya kebetulan anak serdadu. Jadi kita itu hidupnya pindah-pindah kan. Pindah-pindah. Oke. Jadi saya bisa merasakan itu waktu masih kurang lebih berapa ya? Balita lah, di bawah 3 tahun mungkin. Itu gimana Kak? Awalnya gimana itu? Jadi saya waktu itu tinggal di asrama Heeh. Asrama mana? di Papua sana. Oh, di Papua Papua. ya. Kebetulan iya. saya lahir di sana. Heeh. Kita tinggal di sana. Di sana rumah saya itu di asrama dekat dengan bengkel. Bengkel. Bengkelnya mobil tentara gitu ya. Oke. Nah, di mobil yang nggak kepake itu, setiap apa ya kalau orang Jawa bilang surup ya, Iya, iya. Maghrib, itu, ya. itu kita bisa main anak kecil-kecil gitu. Dan di situ saya itu biasa main dengan yang kalau dibilang tuh kayak pocongan gitu. Duh, kawat di. Karena anak kecil nggak tahu. Oh Saya iya, pikir juga waktu itu masih teman-teman kecil kita. ya. Oh, iya. Nah itu sampai nanti nenek saya nyari. Oh, neneknya nyari. Terus? Nyari, abis gitu nyari ketemu saya di bengkel itu. Akhirnya disuruh pulang, dikasih tahu main sama siapa ya, saya bilang main sama itu gitu. Apa neneknya nggak bisa lihat tadi ya? Bisa. Oh, nenek bisa. Saya Oh, bisa, gitu. Jadi
main sama itu gitu. Nah karena itu maghrib saya disuruh pulang, nenek itu bilang gini, udah pulang, udah sore, besok main lagi gitu. Ternyata itu berlanjut besoknya gitu. Ajak main lagi. Iya, dan mereka itu main di depan rumah. Loh, Kak, waktu Kak Siska pulang itu, pocongan gak ngomong, ojo mulai ngono. Enggak bisa ngomong ya? Oh, gak bisa ngomong. Jadi mungkin kalaupun ngomong bahasa Papua lali atau bisa. Oh, bahasa Papua. Nah, waktu main-main sama pocongan itu enggak komunikasi. Nggak ada. Kita aja ketawa-ketawa tapi nggak berbicara, maksudnya nggak komunikasi. Jadi kakak kayak ada yang ngajak main, jadi kakak asik dengan dunianya sendiri tadi itu ya. Enggak, maksudnya mainan itu kejar-kejaran kejar-kejaran, loncat-loncatan. Loncatan juga. Dan di mana di ranting-ranting pohon gitu. Pohon di sana kan besar. Gitu. Tapi kita ya kayaknya nggak komunikasi, cuman ya seolah-olah anak kecil kan gitu. Bahasa kita tuh sama. Guyu bareng kan gitu. Iya. Terus kakak mulai menyadari kalau kakak punya kelebihan tadi itu kapan? Ya setelah itu pulang ke Jawa. Nah, semakin besar saya bisa begini. Kok bisa melihat di situ ada ini, di situ ada itu. Tapi orang nggak tahu. Gitu. Saya bilang tadinya saya gini, itu ada yang nyapa siapa gitu ya sama teman gitu, tapi ternyata teman tuh nggak lihat gitu. Jadi itu saya pikir gitu, agak takut juga saya, kok saya begini gitu. Cuman saya berpikir ini mungkin anugerah ya, anugerah dari Tuhan gitu. Saya ya. juga nggak ngerti gitu, takut juga sebenarnya. Tapi saya berpikir selama saya tidak mengganggu, dia juga tidak mengganggu. Gitu. Jadi kadang kita ketemu, sama-sama kaget nih. Ternyata mereka juga bisa sempat kaget nih. Oh, juga sama-sama kaget ya? Bisa kaget. Oh, masih lata ya? Kalau yang lata ya? Enggak kayaknya. Oh. Enggak lata. Iya. Tapi yang jero aja miso kayak. Hantu kaget dia. Hantu kaget ya? Gitu ya. Itu seolah-olah hawa kita mungkin berbeda. Hawa kita berbeda gitu. Jadi mereka mungkin kena hawa itu dan mereka juga. Jadi selama saya tidak mengganggu, dia juga nggak mengganggu. Loh, kan gini Kak. Aku lihat di TV itu kan ada pengusir hantu. Iya. Tapi memang benar ada ya Kak, hantu yang mengganggu itu. Itu saya juga nggak tahu Mas Yaya. Jadi gini Cak Yaya. Saya apresiasi ya sama mereka yang bisa mengatakan bahwa hantu di Indonesia kan hantunya pocong, kuntilanak, begitu ya. Kalau mereka bisa melihat itu, ya saya apresiasi. Saya angkat jempol, saya juga alhamdulillah gitu. Tapi kalau saya jujur saya nggak bisa. Saya maksudnya nggak bisa itu menspesifikasikan wajahnya itu seperti apa. Jadi contoh misalnya nih, misalnya kakak bilang, pun itu di sebelahmu ada orang, tapi saya tidak melihat. Saya kan akhirnya bertanya, orang siapa Kak? Ya kan? Ya pokoknya ada orang, tapi nggak bisa menjelaskan secara detail tadi wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa gitu, nggak bisa. Bukan nggak bisa ya, nggak. Hampir bisa, cuman mukanya aja. Mukanya aja gitu. Kalau wujudnya biasa seperti itulah. Maksudnya hantu Indonesia kan seperti itu ya. Hantu Indonesia ya kan pocong. Iya. Gitu. Wujudnya ini ya, wajahnya itu. Wajahnya saya nggak bisa. Nggak bisa apa nggak mau ngomongin? Buat orang-orang saya yang buat mereka yang mempelajari. Ya saya apresiasi. Saya nggak tahu gimana ya caranya. Tapi kalau saya nggak bisa dan mungkin mereka juga nggak mau sebenarnya disebutkan. Paham. Jadi kurang lebihnya mereka tuh sama dengan kita ya, hanya dunia yang berbeda ya Kak ya. Dunianya berbeda ya. Kak, selama ini kakak pernah nggak? Dan jadi kan sudah kaget gitu kan kaget ya, podo-podo jumbule ya kan ya, jumbul ya kan. Selama ini kakak pernah nggak kelihatan mereka itu yang wajahnya itu menakutkan gitu? Iya, menakutkan. Ada yang kayak korban kecelakaan, kita lagi jalan ketemu tanpa sengaja gitu. Iya seperti itu, tapi itu tadi saya nggak bisa jelas banget seperti apa, nggak bisa. Berarti sebelah ini kan?
Ono. Ada tembok. Ada tembok. Ada tembok. Sengkring-sengkringin lah kan ya. Ada saya. Ada ya. Di mana-mana. Loh, gini loh Kak, maksudnya gini loh. Kayak mengusir hantu dari rumah ini gitu ya. Ya boy itu Kak, nanti balik mana ta? Ya apa sih maksudnya nyusir hantu ben kok ono? Mungkin buat orang-orang seperti itu ya, orang-orang yang punya kelebihan. Mungkin memang ada caranya mengusir. Mungkin yang saya nggak pelajari. Tapi biasa men iso ngerayu tak jadul rono coba balik rono meneh kan gak iso kan? Bisa ya. Gini, bukan bisa seolah-olah gitu. Iya, Bukan, maksudnya gini. Kita tuh mendoakan. Misalkan saya ketemu, saya melihat dia itu seperti apa ya, seperti susah atau apa gitu. Kita berdoa aja dalam hati. Gitu. Kita doakan supaya mungkin dia kurang sempurna atau bagaimana gitu. Jadi kita doakan aja gitu. Tapi selama saya mulai kecil bisa sampai hari ini seperti ini, saya nggak bisa komunikasi dan saya nggak mau. Oh, jadi memang kakak memang kan tidak mau, tadi kan sudah disampaikan tadi saya ya. Kalau Kak Siska ini memang tidak mempelajarinya. Saya nggak mempelajari karena itu ya ujuk-ujuk mau komunikasi karo hantu mau sama dikira sombong lah niku. Bukan. Karena itu tadi dunia kita berbeda ya. Dunia kita berbeda dan itu membutuhkan energi. Buat manusia normal seperti kita ini biasa. Nggak bisa. Jadi nggak bisa ya dimintain tolong itu nggak bisa ya? Nggak bisa lah. Minta tolong hanya kepada Allah. Allah betul. Nah kan ono sing tuyul iku ayo. Lah hantu itu. Ayo lu lihat. Tuyul itu hantu Kak? Tuyul itu apa ya? Ya nggak tahu sih. Mungkin jin ya. Hantu itu sebenarnya gimana sih? Apa definisinya? Definisinya ini dijelaskan lagi. Hantu itu sebenarnya apa? Hantu itu yang menurut sepengetahuan saya. Iya. Mereka itu arwah dan yang muncul di hadapan kita, boyku pocongan, boyku ini tuyul, itu adalah jin, gitu, yang memang dia ingin menampakkan ke kita. Kalau hantu itu arwah, pernah lihat arwah nggak bisa kan kita melihat arwah? Itu sebenarnya, itu setahu saya, gitu. Yang sering pocong ya? Enggak juga ya. Macam-macam. Ya. Jadi gini ya, umpamanya berjalan itu pinggir jalan lirak-lirik ini, iku ono gitu ya Kak? Jadi bisa gitu Kak ya? Iya, bisa. Berarti ada sorot juga ya uripe ya? Iya. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Jadi gawe soro, santai aja. Lah ya apa kepentingan kepethong ngono ya apa? Karena saya sudah berpuluh-puluh tahun. Sudah biasa, sudah terbiasa. Saya terbiasa karena juga mereka juga nggak ngagetin saya, juga mereka kepengen. Tapi awan-awan ya ono Kak Siska. Ada. Kali ini hantu ketika matahari. Hampir lah. Hampir. Jadi sudah tahu beberapa jenis-jenis hantu karena minal biasa wal kulina tadi itu ya. Minal biasa wal kulina. Kasis kayak gitu ya, kalau isu awan bengi itu rame gitu sembarang kali itu. Sebenarnya ya karena mereka punya dunia sama seperti kita. Iya. Loh, dia itu paling benci lihat apa Kak? Paling dapakno gitu loh Pak. Ono sing areng nguyu sembarangan tau apa gitu loh. Sama seperti kita tidak suka dengan yang sombong. Dengan yang sombong, yang takabur gitu nggak suka. Mereka itu nggak mengganggu kita. Mereka tidak bisa menyentuh kita. Tapi mereka bisa menampakkan diri ke kita. Bisa menampakkan diri pada kita yang sombong dan yang kosong. Gitu. Kenapa kita bisa kosong? Karena ya itu tadi, karena kita kurang ini apa ya. Jadi waktu kita sedih, mereka juga mungkin sedih kan. Kalau sedih kan sama ya, orang sedih. Hantu sedih juga kelihatannya begitu ya. Jadi jangan sedih. Kita harus apa ya, hidup itu dijalani, dinikmati, disyukuri gitu aja. Jadi dan makhluk seperti itu, makhluk astral itu, mereka nggak bisa menyentuh kita.
jangan takut. Oh, tidak bisa menyentuh kita. Nggak bisa menyentuh, tapi dia bisa tapi dia nggak bisa. Tapi dia bisa memperlihatkan diri kepada kita. Bisa memperlihatkan diri itu. Di waktu dia kosong. Jadi itu yang diganggu. Kita sampai takut itu adalah ya rasa takut kita dari diri kita sendiri tadi itu ya Kak ya. Gini, tadi kan disampaikan sama Kak Siska tadi, mereka juga punya rasa sedih. Iya. Mereka kalau sedih gitu gimana Kak? Kalau kita sedih kan chatting sama temen kita, aku lagi sedih nih, aku lagi begini. Mereka apa juga kayak gitu juga? Biasanya yang kalau sepengetahuan saya, kalau mereka sedih itu menampakkan diri. Menampakkan diri pada orang-orang. Minta didoain gitu ya. Kak Siska, iki umpamane kan awake dhewe ngobrol wong telu. Iya. Meski areke kan ono ngono iku. Nah, dek iku merasa tak cuekin ta ndak? Soalnya kan sing ngono sampean tok. Dia tuh sebenarnya di sini malah misalnya nonton film ini ambek gini loh. Mereka senang nonton film. Mereka senang. Oh, jadi mereka sedang menonton kita. Oh, berarti mereka dek iki areke ya, areke lah ngomong ya. Ya, areke ya. Iya. Seneng nonton awak dhewe ngene iki. Seneng karena kita nggak ngomongkan dia yang jelek. Jadi lek jelek-lekno ya ngamuk wis koyo menungsa ya. Iya, sama. Jadi sifatnya mereka pun sama dengan kita ya, hanya membedakan hanyalah dunianya saja. Iya. Kak Siska, saya mau tanya, kita kan biasanya kan rasan-rasan gibah-gibah gitu ya. Mereka juga gibah nggak sih? Kalau gibah kayaknya enggak. Enggak ya, enggak gibah. Ya enggak dibilang. Kok ono koyo pasar lagi. Lo kan sedang tren kan. Gitu. Aku pengen takon malu. Kak Siska kan katanya kalau umpamanya cuma di rumah saya aja lah ya, ada. Terus saya merasa kok kurang srek. Terus Kak Siska minta tolong mindahkan gitu bisa Kak? Saya kalau mindahkan gimana caranya gini. Saya nggak memindahkan. Tidak memindahkan. Karena mereka di situ itu kita lihat dulu kenapa sebenarnya dia ada di situ. Kenapa kok mereka betah di situ? Nah, biasanya mereka itu mencari tempat-tempat yang lembab. Karena kita ini panas kan, mereka itu dingin gitu ya. Nah, mereka di situ. Kalau mereka dipindahkan, itu ya apa ya? Kalau kita dipindahkan itu sebenarnya kan nggak mau juga ya kalau sudah serak di situ ya. Tapi minimal mending kita doakan. Saya biasanya gitu. Jadi walaupun nggak diminta pun, kalau saya ketemu dengan sesuatu yang kayaknya itu kasihan gitu ya, ya saya doakan aja gitu. Doakan, nggak tahu mereka ditempatkan yang lebih layak lagi, lebih sempurna, mungkin supaya lebih seneng lah ya, lebih seneng lagi. Gitu. Terus nggak ganggu orang manusia, maksudnya gitu, nggak ganggu kita gitu. Jadi gini Kak, di rumah saya, mamane sampe tak ajak ke rumah saya. Kak, tolong aku kurang serak, ono apa Kak? Pindah apa Kak? Terus gimana Kak? Kalau gitu biasanya gini, saya nanti ngasih tahu sama saya, Cak Yaya, di rumahnya Cak Yaya itu ada ini, di sini, gitu. Ayo kita sama-sama doakan. Gitu. Oh gitu caranya gitu. Kalau kita memindahkan, saya kan bukan damkar yang bisa mindah-mindah. Jadi Kak Siska ini membantu mendoakan. Jadi misalnya pindah, dia pindah dengan senang hati ya. Kalau kita mendoakan, kita baik-baik, pasti kan, ya insya Allah lah ya, semua itu akan kembali ke tempatnya. Karena mungkin di situ, mungkin dia pendatang, berarti dia akan kembali ke tempatnya. Kecuali saya yang pendatang ya, kalau enggak saya dipindahkan. Nah, jadi dikembalikan lagi ke kita lagi. Contohnya kayak gini lah, misalnya saya apa? Sering Jumat berkah. Saya usir gitu ya. Mau nggak Jaya? Diusir di tempat yang enak. Itu kan sama dengan sama dengan mereka juga, karena mereka juga mempunyai perasaan yang sama. Kan seperti tadi sudah kita sampaikan di awal, mereka tuh sama dengan kita. Hanya saja dunianya yang berbeda. Tapi gitu sebenarnya ya. Kak Siska itu punya kelebihan, tapi
merendahin nemen model iki. Merunduk untuk meninggi. Biasanya kan nih, ono setan anak omamu, tapi ndai biasanya kan gitu ya. Gitu. Saya bukan bisa memindahkan, tapi bisa mendoakan. Membantu Enak, mendoakan, iya, membantu iya. mendoakan. Iya, Jadi di sini sing ini iki kepengin lah cepet gowo nang omahku ae, bae dibantu lihat ono opo gitu loh. Kasih Iya. bisa ya kasih ya. Boleh, nggak apa-apa. Oh, berarti kapan-kapan tak jalan omahku iki. main ke rumah Kantor Kak enggak, Siska. tak? Iya. Jadi Kak Siska ini, jadi pemirsa Aku Bonek Bonita, dari sekian obrolan kita kali ini tadi, ini adalah salah satu bahasa kerennya Bonita Indigo lah, ya. Bonita Indigo ya, ya. Bonita Indigo ini nanti kita semuanya kembali sama Allah, semua atas izin dan kuasa Allah ya Kak ya. Betul, iya. Kakak hanya membantu mendoakan. Iya. Oh, si tak potong aku duwe di HP iki. Iya. Berarti gini Kak Siska, Gimana? menilai Persibaya main, pasukan sampean kok ngrewangi ngegolno. Mantap ya, Kak. Mantap ya, mantap ya. Ayo pocong-pocong, jaga gawang Persibaya ngono lho ya, Kak. Iya. Mau menunggu Kak Siska. Mereka nggak ngegol loh, tapi mereka rame-rame melihat mungkin. Dan di situ juga ada. Tapi gelem bantu. Nah itu nanti kita tanyakan. Oh iya. Itu tanyakan ya. Wah, langsung juara dunia. Amin. Yo gak oleh jaluk tulung setan mau ora. Paling nggak menghindari kerusuhan gitu loh. Menghindari kerusuhan. gitu ya. Iya. Karena di tempat keramaian seperti itu, mereka juga bisa jadi provokator loh. Oh iya. Iya. Oh iya. Itu. Percaya aku lagi. Nah itu juga harus kita antisipasi. Iya. Soalnya di stadion juga sering sih banyak kerusuhan-kerusuhan Stadion itu juga tempatnya. Karena di situ kan tempatnya mereka juga ya. karena di situ kan apa ya, kotor. Iya. Terus sepi. Sepi, Jarang ya. ada kalau nggak ada pertandingan. Kalau nggak ada atau apa. pertandingan kan sepi di sana, ya. Oh, berarti wakil ya di stadion ya, setani. Oke. Wakil ya. Oke, banyak. Ini nunggu ngijak kasih sekali. Kita kasih aja ya, bisa ya. Gitu. Nanti kalau Persebaya main, saya dan saya. Iya. Oke Kak Siska, Oke. di akhir cerita kita, ngobrol kita siang kali ini, mungkin ada yang mau disampaikan dengan pemirsa. Si. Aku bonek. Menilai ngejak sampean kok lek menang ojo pikir ngene. Oh iya, duwe kasih sekali sing ngegol. Ojo pikir ngono ra. Oh. Memang pemain Persebaya memang layak untuk menang. Oh, gitu ya. Karena mereka kan berpengalaman, banyak Iya. juga atlet-atlet bola yang bagus kan di Iya. Persebaya gitu. Itu kan juga karena coach-coachnya juga kan iya. juga handal juga ya, dan juga mereka juga punya kemampuan bermain yang mumpuni juga. Jadi kita sebagai supporter, kita tugasnya juga menyemangati mereka. Betul, itu juga. Karena salah satu supporter itu bisa membuat detaknya mereka tuh Betul. berpacu, jadi semangat lagi. Jadi gitu ya. bonek ku aneh ya. Judulnya Indigo, mlayune bal-balan. Lengkap, bonek itu lengkap, Lengkap, apa aja iya. mereka punya. Bonek ya. itu lengkap, bonek itu penuh warna. Penuh warna. Penuh warna. Iya. Ya. Sejane aku sih banyak sih tak takokno yo Siska. Iya. Masalah udan, masalah kecelakaan, akeh. Tapi ya apa waktu Iya, nanti kita akan ngobrol lagi di sesi yang berikutnya. Oke. Nanti kita akan penonton pemirsa dulur-dulur aku Bonek Bonita saksikan tayangan berikutnya bersama Kak Siska Kak Siska. Bonita Indigo ya. Bonita Indigo ya. Kak Siska, di akhir acara podcast kita kali ini mungkin ada yang mau disampaikan Kak Siska dengan pemirsa Aku Bonek Bonita di rumah, monggo silakan. Jadi gini, saya cuman bisa bilang bahwa kita ini sebenarnya selaras hidupnya ya dengan Iya. makhluk astral yang Iya. nggak semua orang bisa lihat gitu Betul. ya. Kebetulan saya bisa. Jadi nggak usah takut, mereka nggak akan mengganggu kita. Selama kita juga nggak mengganggu. Karena hidup kita sudah diatur, alam kita berbeda. Iya. Kita saling mendoakan aja, hidup yang biasa, selaras. Iya. Dunia Anda, dunia saya, dunia saya, gitu aja. Itu aja ya. Oke. Kak Siska, terima kasih untuk kedatangannya siang Makasih. ini. Sama-sama, Terima kasih. Oke pemirsa Aku Bonek Bonita, sampai jumpa lagi
di Aku Bonita selanjutnya dengan narasumber yang berbeda lagi. Nanti dengan Kak Siska kita akan ngobrol lagi di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Terima kasih.